Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Bambang Marsana, Kepala Kejaksaan Negeri Sleman, menjelaskan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi pada Kejaksaan Negeri Sleman dengan menggunakan 6 komponen pengungkit. 1. Area pertama, manajemen perubahan. Ditandai dengan adanya pembentukan tim kinerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi pada tanggal 24 Maret 2021 melalui proses rapat yang melibatkan para pegawai. Selanjutnya, membuat dokumen rencana pembangunan sebagai pondasi untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Selanjutnya, dilaksanakan penandatanganan fakta integritas dan piagam deklarasi komitmen bersama oleh seluruh pegawai. Kemudian ditetapkan agen perubahan serta pimpinan sebagai role model demi pelaksanaan kinerja sesuai dengan moto Get Smart, giat, cepat, tepat, semangat, akurat, dan bermartabat. Area kedua, penataan tata laksana. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan kewenangan melalui penyusunan SOP, sehingga pelayanan masyarakat secara cepat dan tepat dilaksanakan. Pelayanan tersebut digunakan sarana teknologi informasi atau sistem elektronik office, sehingga harapan saya kinerja pelayanan publik di Kejaksaan Negeri Sleman menjadi semakin baik. Pembentukan standar operasional prosedur berdasarkan peta bisnis Kejaksaan RI yang telah dilakukan evaluasi secara berkala setiap 6 bulan atau 1 tahun sekali, bahkan secara seketika apabila ditemukan adanya hambatan karena dinamika di dalam pelayanan masyarakat bergerak secara cepat sehingga SOP ini dapat berjalan dengan sinergi, baik, dan terukur. Pelayanan tersebut menggunakan sarana teknologi informasi atau sistem elektronik office, sehingga harapan saya kinerja pelayanan publik di Kejari Sleman menjadi semakin baik. Bahwa keterbukaan informasi publik juga wajib didukung dengan adanya SOP, kecepatan pelayanan publik yang menggunakan sarana teknologi informasi dengan adanya elektronik office atau e-office, antara lain cash management system untuk penanganan perkara PISUS dan PIDUM, dan adanya website Kejari Sleman yang memberikan informasi secara terkini tentang pelaksanaan kewenangan Kejaksaan Negeri Sleman serta pelayanan pengaduan baik atas kinerja Kejaksaan Negeri Sleman. Mewujudkan adanya keterbukaan informasi publik dengan diterbitkannya surat keputusan Kejari Sleman tentang penyelenggaraan pelayanan informasi publik. Kemudian tersedianya sarana informasi publik seperti pos pelayanan hukum, penerimaan pengaduan informasi publik. Selanjutnya website Kejari Sleman. Kejari Sleman juga memiliki akun pada Instagram, Twitter, Facebook yang secara terintegritas dapat diakses masyarakat dan memberikan kemudahan informasi. Kejaksaan Negeri Sleman memiliki inovasi dalam pelayanan publik, yaitu sistem layanan publik atau SIMALIK dan sistem izin besuk online atau SIJOLI. Sistem layanan publik atau SIMALIK adalah aplikasi yang dapat didownload melalui alat telekomunikasi
yang dapat memiliki sistem operasi Android, di mana masyarakat dapat mengunduh melalui aplikasi Google Play yang berisi informasi pelayanan kewenangan di Kejaksaan Negeri Sleman. Sedangkan sistem izin besuk online atau SIJOLI merupakan aplikasi yang dapat diakses melalui website Kejari Sleman, di mana terdapat akses publik yang memudahkan masyarakat untuk membesuk tersangka atau terdakwa yang sedang dalam masa penahanan penuntut umum. Pada website Kejari Sleman juga memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin mengetahui pelaksanaan kewenangan Kejaksaan Agung RI, sehingga harapan saya masyarakat memiliki wawasan yang luas tentang Kejaksaan RI. Penggunaan aplikasi WA sebagai sarana pengaduan masyarakat melalui nomor 0853 25948 663 dan pelayanan informasi publik 0838 7091 9000. Melalui arena perubahan penataan tata laksana, saya ingin mewujudkan adanya monitoring dan evaluasi secara berkala, sehingga dalam pemberian pelayanan publik dapat terjaga adanya akuntabilitas informasi dan pelayanan yang prima kepada masyarakat demi pengabdian kepada bangsa. Area ketiga, penataan manajemen sumber daya manusia. Area ini merupakan area yang menata adanya perencanaan kebutuhan pegawai yang berbasis pada peta jabatan, analisa beban kerja pegawai yang diterima dari hasil rekrutmen. Adanya penempatan pegawai pada bagian atau seksi-seksi yang diharapkan menambah wawasan profesionalitas dalam bekerja. Pola rotasi demi menjaga kesinambungan pengetahuan atas pelaksanaan kewenangan juga wajib dilaksanakan, di mana dengan melakukan mutasi internal. Selain itu juga adanya penunjukan pegawai untuk mengikuti in-house training, seminar, pelatihan juga merupakan faktor penunjang dalam keberhasilan manajemen sumber daya manusia. Semua hal tersebut juga dijaga dengan adanya penegakan aturan disiplin melalui pengawasan melekat secara berjenjang. Sumber daya manusia yang handal juga wajib didukung dengan sarana prasarana yang baik, yaitu adanya database kepegawaian Kejaksaan RI melalui SIMKARI dan dashboard e-dosir yang terafiliasi dengan Pusat Daskrimti Kejaksaan Agung RI. Area 4, penguatan akuntabilitas kinerja untuk mengetahui adanya perwujudan kewajiban satuan kerja pada instansi pemerintah yang dapat mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program kerja, maka Kepala Satuan Kerja wajib secara profesional terlibat dalam pengambilan keputusan yang mewujudkan dalam proses penyusunan rencana, perjanjian, kinerja, dan monitoring kerja secara berkala. Akuntabilitas kinerja dilaksanakan melalui pembuatan dokumen rencana, pesta renja, indikator kinerja utama dengan kuantitas SMART, perjanjian kinerja, laporan bulanan tentang kinerja. Selain itu, perlu juga meningkatkan akuntabilitas kinerja, di mana pada area ini juga bertanggung jawab atas keterlibatan pegawai dalam kegiatan sosialisasi, pelatihan, seminar, bimbingan teknis. Area kelima, penguatan pengawasan. Dalam pelaksanaan pekerjaan, area penguatan pengawasan adalah
salah satu kunci untuk mewujudkan konsistensi komitmen kerja. Hal tersebut dilaksanakan dengan melakukan pertama, pengendalian gratifikasi. Pengendalian gratifikasi berawal dari adanya sosialisasi ketentuan, penyediaan ruangan penerimaan laporan gratifikasi, penunjukan petugas penerima laporan gratifikasi. Kedua, penerapan SPIP melalui penyampaian Memorandum Kejari Sleman tentang penerapan 5 unsur SPIP, pembangunan lingkungan pengendalian melalui ketentuan disiplin PNS, kode perilaku jaksa dan pengawasan melekat, penyusunan buku peta risiko, pembatasan akses di lingkungan kantor, dan pengendalian sistem informasi. Ketiga, pengaduan masyarakat melalui penyediaan hotline service, pengaduan, formulir pengaduan pada website Kejari Sleman, dan petugas penerima pengaduan. Keempat, whistleblowing system, yaitu pelaksanaan sosialisasi peraturan Jaksa Agung RI tentang whistleblowing system. Tersedianya ruang penerimaan laporan whistleblowing system dan petugas penerima whistleblowing system. Kelima, adanya penanganan benturan kepentingan, diwujudkan dengan pelaksanaan sosialisasi peraturan Jaksa Agung RI tentang penanganan benturan kepentingan, dokumen identifikasi potensi benturan kepentingan, dan sosialisasi dokumen identifikasi potensi benturan kepentingan. Area 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan adanya standar pelayanan Kejari Sleman telah memiliki standar operasional prosedur, di mana juga ditunjang dengan publikasi maklumat standar pelayanan, sehingga masyarakat dapat secara transparan ikut serta dalam mengawasi kinerja Kejari Sleman. Budaya pelayanan prima. Budaya ini telah kami persiapkan dan didorong dengan memberikan pelatihan kepada pegawai tentang pentingnya kode etik, estetika, dan capacity building. Selanjutnya, budaya tersebut dapat dirasakan dengan baik secara langsung oleh masyarakat melalui pelayanan publik, melalui pelayanan terpadu satu pintu, dan juga melalui informasi kepada publik yang dapat diakses, yaitu Facebook, website, Instagram, Twitter Kejari Sleman. Keterbukaan informasi publik dan budaya pelayanan prima yang berkesinambungan harus secara nyata dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, untuk menunjang keberhasilan kami, telah disediakan sarana prasarana fisik dan teknologi informasi. Adanya supervisi penilaian kepuasan terhadap pelayanan Kejaksaan Negeri Sleman yang secara transparan, akuntabel, dapat diakses oleh masyarakat sehingga berhasil guna terhadap Kejari Sleman dalam melakukan evaluasi setiap saat untuk mempertahankan pelayanan masyarakat yang profesional dan bermartabat. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait 6 area perubahan yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Sleman dalam mewujudkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejaksaan Negeri Sleman, get smart.